Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pada minggu ini. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang meluangkan waktu untuk beribadah secara online di GKI Banjarnegara. Salam sejahtera dari Yesus Tuhan kita untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita sama-sama hening sejenak, mengambil saat teduh untuk kita mempersiapkan diri di dalam memasuki ibadah ini. Amin. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah ini dengan mendaraskan Mazmur 72 yang demikian. Diberkatilah Yesus dengan keadilan Tuhan. Diberkatilah Ia yang melepaskan anak-anak-Mu yang tertindas. Biarlah damai sejahteranya mengalir seperti derus hujan. Dan kasih-Nya meraja sampai tidak ada lagi bulan. Sebab Dia yang menolong mereka yang berseru. Dan Dia yang menebus nyawa mereka yang tertawan. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya. Dan segala bangsa menjadi hamba-hambanya. Haleluya. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terang-Mu di sorga dan di dunia. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam diri-Mu yang maha indah, harga surgawi hanya Engkau ya Tuhanku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Minggu Epifani ini kita awali dengan pengakuan bahwa Allah Tritunggal, Sang Maha Pengasih dan Maha Hadir menyertai persekutuan kita. Amin. Amin, amin, amin. Mari kita bersama-sama menyatukan hati, kita berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah ini. Allah Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau senantiasa memelihara, mengasihi dan memberkati kehidupan kami. Walaupun mungkin harapan-harapan kami di kehidupan ini belum sesuai dengan kehendak kami pribadi, tetapi Tuhan mempunyai rencana yang terbaik, dan kami meyakini dalam keadaan apapun, Tuhan terus memelihara kami. Terima kasih untuk itu semua ya Tuhan. Tuhan yang di surga, pada kesempatan ini kami datang kepadamu, memohon pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kami, karena kami menyadari ya Tuhan, bahwa ternyata di kehidupan kami ada begitu banyak dosa dan kesalahan, baik itu melalui perkataan-perkataan kami, ataupun mungkin melalui perbuatan kami, baik itu yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskanlah dan layakkanlah kami untuk kami dapat berbakti kepadamu yang kudus pada kesempatan ini.
Tuhan yang di surga, kami bersyukur dengan pengampunan yang Engkau berikan. Kami meyakini bahwa Engkau memimpin langkah hidup kami yang baru, agar kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan ibadah kami pada kesempatan ini bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan layakkan dan Tuhan kuduskan semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami berdoa. Amin. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Tak ku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka bakat, Raja di surga Engkau bagiku, harta abadi bahagia penuh. Saudaraku, marilah kita menyatukan hati di dalam doa memohon pimpinan dan tuntunan Tuhan dalam menyambut firman-Nya. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami merindukan disapa dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami merindukan kami dicerahkan oleh Tuhan. Kami ditunjukkan kemana dan bagaimana kami harus melangkah di dalam kehidupan ini. Karena itu berkatilah pemberitaan firman pada saat ini, pimpinlah setiap kami, Roh Kudus bukakanlah mata hati dan pikiran kami, supaya setiap firman yang kami hendak baca, hendak kami dengarkan dan hendak kami renungkan bersama-sama, boleh sungguh-sungguh bertumbuh, boleh sungguh-sungguh kami pelihara di dalam hidup keseharian setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, marilah kita bersama membuka firman-Nya yang diambil dari Matius 2, ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Matius 2 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya,
di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya di dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama merayakan Hari Raya Epifani. Hari Epifani menjadi penanda berakhirnya masa perayaan Natal, masa kita merayakan kelahiran dan kedatangan Yesus, dan kita berganti merayakan penyataan dan penampakan Yesus Kristus kepada dunia. Nah, Epifani berarti sebuah pencerahan yang di mana kita hendak merenungkan bagaimana kehadirannya dinyatakan kepada dunia yang mencari dan merindukan penebus dan pembebasnya. Saudaraku, di dalam minggu Epifani ini kita merenungkan dan merayakan orang-orang Majus yang biasanya kita sebut jumlahnya 3, walaupun di dalam Alkitab tidak pernah disebut berapa jumlahnya. Orang-orang Majus ini melakukan perjalanan untuk mencari Raja dan Mesias yang telah lahir itu. Mereka membawa persembahan-persembahan yang berharga, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, ini bukan barang-barang yang murah, bukan barang-barang yang dengan mudah bisa didapatkan. Karena itu ini menunjukkan betapa keseriusan mereka untuk datang, bukan hanya memberi sebuah bingkisan atau memberi kenang-kenangan, tetapi mereka datang dengan persembahan ini menunjukkan kerinduan untuk menyembah. Nah, menyembah di dalam bahasa Yunani proskuneo, sujud menyembah. Nah, kedatangan mereka sedari awal bukan cuma penasaran, tetapi kemauan untuk merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, merendahkan dirinya di hadapan Sang Raja, dan mereka mau meninggikan Sang Raja itu. Mereka mau meletakkan Sang Raja itu di atas diri mereka masing-masing. Nah, saudaraku, ini adalah hal yang luar biasa. Kalau kita mencoba merenungkan siapa sih sesungguhnya orang-orang Majus ini. Kita sering mengenal gambaran orang-orang Majus sebagai raja-raja dari daerah timur,
Dugaannya adalah di daerah Persia. Tetapi sesungguhnya mereka bukanlah raja. Mereka umum bekerja di istana raja, ya. Tapi mereka bukan raja karena mereka sesungguhnya adalah golongan imam-imam dalam agama Zoroastrian, ya, yang menjadi agama negara di wilayah Persia. Nah, secara spesifik mereka ini adalah astrologis, ahli perbintangan. Nah, orang yang sukanya mengamati bintang, kemudian dari melihat bintang dan pergerakan benda-benda langit itu mereka mencari makna. Mereka mencari pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, pekerjaan mereka pun mungkin termasuk menyiapkan dan membacakan horoskop. Pembacaan menurut bintang kepada raja. Oh ya, kalau begini, oh aman. Ya, bintangnya hari ini bilang gini, oh jangan lakukan ini dan itu. Mereka menjadi orang-orang yang ahli perbintangan. Karena itu gelar orang-orang bijaksana yang sering disematkan kepada orang-orang Majus, pada para Majus ini, mungkin sama seperti kalau kita menyebut dukun, ya, atau senayang sebagai orang pintar. Ya, biasa disebut orang pintar kalau kita menyebutnya. Zaman dulu mungkin orang menyebutnya orang bijaksana. Karena mereka punya kemampuan menafsir. Kerjaannya menafsir bintang. Nah, saudara-saudaraku, orang-orang inilah yang di dalam catatan Matius menjadi tokoh-tokoh yang pertama datang menyembah Mesias. Kita perlu tahu bahwa Injil tidak terutama berpikir soal keakuratan sejarah secara kronologis, tetapi pilihan yang diambil ini memikirkan makna naratif. Nah, itulah kenapa kalau kita lihat Matius, membaca Matius, ada kisah pertama orang yang datang menjumpai Yesus adalah orang Majus. Tapi kalau kita membaca Lukas, yang pertama datang adalah gembala-gembala. Nah, karena ada maksud naratif yang mau diangkat, kenapa tokoh ini yang dituliskan, bukan tokoh yang lain. Nah, saudara-saudara, orang-orang Majus ini dicatat Matius dengan pertimbangan dan nilai-nilai tertentu. Nilai apakah yang sesungguhnya hendak diutarakan penulis Injil Matius? Jika pemilihan kisah Majus ini kita sandingkan dengan fakta-fakta seputar orang Majus, maka ini seharusnya mengusik dan menggelitik hati kita. Mengapa? Sebab bagi para pembaca asli Injil Matius, yang adalah orang-orang Yahudi tulen, sosok orang-orang Majus di mata mereka adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang Majus ini mereka adalah golongan imam dari agama non-Yahudi. Ya, mereka tukang baca bintang dan bikin ramalan horoskop. Ya, tentu ini adalah hal yang konyol bagi orang Yahudi yang hanya percaya pada Tuhan dan penyataan Tuhan secara langsung. Mereka tidak percaya pada bintang-bintang, pada membaca bintang seperti para orang Majus ini. Tetapi menarik bahwa orang-orang yang dipandang kafir dan konyol inilah yang justru dicatat memberanikan diri untuk pergi, mempertaruhkan nyawa mereka, menghabiskan waktu mereka, sampai akhirnya menundukkan diri di hadapan raja segala raja. Saudara-saudaraku, sebaliknya kalau kita mau lihat dalam kontrasnya di kisah itu, ya orang yang menjadi raja, orang yang menjadi disebut sebenarnya orang-orang bijak dan berpengetahuan, yaitu Herodes, para imam kepala dan ahli Taurat, mereka yang memiliki kuasa, mereka yang memiliki pengetahuan akan Mesias itu, mereka justru tidak tergerak untuk mencari, menemukan dan menyembah Yesus. Menarik ya. Padahal mereka inilah orang-orang dalam kalau kita mau bilang. Mereka yang mengaku sebagai orang beriman dan umat pilihan. Mereka yang sudah hidup bergenerasi-generasi dalam janji dan pengharapan Tuhan akan datangnya Sang Penyelamat. Bahkan kalau kita membaca, merekalah yang menunjukkan arah
kepada orang-orang Majus di mana kira-kira sang gembala agung, pemimpin umat Israel itu dilahirkan. Mereka tidak tahu harus pergi kemana, mereka pergi ke Yerusalem, dan imam-imam dari apa yang mereka baca, mereka bisa menunjukkan kemana, di mana Mesias itu datang, di mana Bethlehem itu. Tetapi mereka yang punya pengetahuan, mereka yang punya kemampuan, mereka yang punya iman ini, mereka jugalah yang menolak Mesias itu. Mereka jugalah yang tidak mau meninggalkan kemewahan dan kenyamanan hidup mereka untuk merendahkan diri, untuk menyembah Sang Raja segala raja. Bahkan nanti di kisah-kisah berikutnya, mereka inilah yang bersekongkol untuk menyingkirkan dan membunuh Mesias itu. Saudaraku, ini sungguh sesuatu yang ironis. Sungguh sesuatu yang berkebalikan dengan apa yang bisa terjadi. Saudaraku, kalau kita mau bersama belajar kisah perjalanan para Majus ini, sesungguhnya mengingatkan kita apa artinya mengikut Tuhan. Apa arti sesungguhnya dari mengaku sebagai orang-orang percaya. Yaitu kemauan untuk meninggalkan kenyamanan kita. Kemauan untuk melangkah dalam jalan yang ditunjukkan Tuhan. Sekalipun kita tidak tahu kemana itu akan membawa kita. Sekalipun kita tidak tahu apa resiko dan tantangannya. Tetapi itulah hidup beriman. Itulah wujud menyembah Allah saat kita menundukkan diri ke dalam kedaulatan Tuhan. Dari kisah ini kita belajar tidak ada gunanya kita memiliki pengetahuan yang hebat atau yang lengkap soal agama. Kita memiliki pengaruh, posisi, kapasitas dalam mengerjakan banyak karya, dalam melakukan hal-hal yang baik sebagai gereja Tuhan. Jika semuanya tidak membawa kita, tidak menuntun kita melangkah mendekat dan menjadi semakin erat dengan Allah. Saudaraku, yang kedua, bagi kita semua, kita perlu melihat bahwa Allah hadir ke dunia untuk merangkul semua orang. Ketika memilih orang-orang Majus sebagai kisah pertama, menunjukkan bahwa anugerah Allah juga dinyatakan kepada semua orang. Bahkan mereka yang dipandang kafir, mereka yang dipandang di luar umat percaya. Anugerah Tuhan hendak dinyatakan dengan begitu radikalnya kepada semua orang. Dan seringkali cara Tuhan menjangkau dan merangkul tidak sama dengan apa yang kita mengerti. Tidak sama dengan apa yang kita pahami sebagai cara Tuhan menyatakan dirinya. Kalau kita membaca para Majus ini bukan datang karena mereka mendengar khotbah atau mereka pergi ke gereja atau ke tempat ibadah agama Yahudi. Mereka pun juga tidak membaca kitab suci, kitab Taurat atau Alkitab. Mereka datang karena bintang. Bintang yang bagi orang Yahudi konyol untuk dibaca, konyol untuk dicari-cari maknanya. Tetapi dari itu, cara itu dipakai Tuhan untuk menuntun ciptaannya kepada dirinya. Ini mau menunjukkan keluasan dan keleluasaan Allah memakai segala hal untuk menyatakan dirinya bagi setiap kita. Karena itu saudara-saudaraku, ada banyak cara, ada banyak pencerahan, ada banyak tuntunan yang Tuhan sediakan pribadi lepas pribadi. Setiap orang diberikan jalan yang berbeda. Setiap orang dinyatakan penyataan diri Allah yang berbeda. Tetapi semua tujuannya satu. Menuntun setiap orang datang kepada Tuhan. Karena itu bersediakah kita menerima cara Tuhan bagi setiap kita? Bahkan yang lebih penting, bersediakah kita menerima cara Tuhan menyapa orang lain yang berbeda dengan cara Tuhan menyapa kita. Yang mungkin bagi kita terasa aneh dan di luar konsep pemahaman kita.
Bisakah kita menunjukkan ketundukan dan penyembahan kepada Allah dengan wujud kita menerima misteri pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Saudaraku, marilah dalam hari raya Epifani ini kita kembali memohon Tuhan Allah untuk mencerahkan kita, menyingkapkan dirinya lebih dan lebih lagi kepada setiap kita, supaya di dalam misteri dan caranya yang ajaib, di tahun 2021 kita boleh semakin melangkah, bergerak semakin dekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Marilah saat ini kita bersama-sama mengiklarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, marilah kita bersama menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita mau menyatukan hati kita untuk hal-hal di sekeliling kita yang membutuhkan cinta kasih dan perhatian kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa, ajarilah setiap kami untuk menjadi seperti para Majus yang menjalani hidupnya semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan, yang berani mengambil pilihan-pilihan yang akan membawa dirinya semakin dekat kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan memilih yang terbaik, memilih Engkau di atas segala-galanya di dalam kehidupan kami. Kami saat ini mau bersama menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, Tuhan yang berkati, Tuhan yang senantiasa berikan hikmat, berikan hati yang rindu dan sungguh-sungguh mau melayani, supaya di dalam kepemimpinan mereka kami boleh dilayani, kami boleh dipimpin, kami boleh diajar menuju Indonesia yang lebih sejahtera bagi kehidupan kami bersama. Berikanlah pemimpin-pemimpin kami juga sikap yang tegas, hati yang mencintai keadilan dan mencintai kebenaran, supaya di dalam tindakan-tindakan, putusan-putusan yang dilakukan, memperjuangkan dan menegakkan keadilan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa juga untuk tahun 2021, supaya tahun ini boleh menjadi tahun yang penuh dengan rahmat Tuhan. Di tengah-tengah segala situasi yang kami jalani, kami mau percaya, kami mau membawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya maksud dan rencana yang indah di dalam kehidupan setiap kami. Karena itu tolonglah kami, ajarlah setiap kami untuk bisa membuka hati kami untuk mendengar maksud dan rencana Tuhan bagi setiap kami. Kami mau mendukung bersama-sama saudara-saudari kami yang di dalam pergumulan, mereka yang masih bergumul dengan sakit penyakitnya, mereka yang bergumul dengan perasaan-perasaan, pikiran-pikiran dan luka-luka di dalam hatinya. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan usaha yang dilakukannya,
ataupun mereka yang bergumul di dalam relasinya dengan teman, dengan keluarga, dengan masyarakat. Di dalam apapun pergumulan yang dihadapi, kami memohon keterlibatan dan kehadiran Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu dinyatakan kepada mereka, supaya apapun tantangan yang dihadapi saat ini, mereka boleh melaluinya bersama dengan Tuhan. Kami memohon Tuhan yang memberikan kesabaran, ketekunan untuk terus melangkah, dan juga semangat dan optimisme untuk menatap hari depan. Karena kami percaya di dalam Tuhan masa depan itu sungguh ada bagi setiap kami. Pakailah kami juga ya Tuhan, anak-anak-Mu, sebagai saudara-saudara, sebagai perpanjangan cinta kasih Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi terang yang menuntun orang kepada Tuhan. Biarlah kehadiran kami di tengah-tengah kehidupan saudara-saudari kami yang di dalam pergumulan boleh menolong mereka melihat, menyaksikan, dan mengalami cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa syafaat kami. Kami mau serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nats persembahan diambil dari Yunus pasal yang kedua ayat ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Pengumpulan persembahan dapat dikumpulkan di rumah, kemudian pada suatu saat bisa diserahkan ke gereja dalam ibadah onsite, ataupun dapat ditransfer melalui rekening GKI Banjarnegara yang telah disediakan. Mari kita bersama-sama menghaturkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, menghaturkan persembahan syukur kami. Walaupun kami sadari bahwa sesungguhnya ini adalah milik Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada kami di dalam kehidupan ini, melalui rezeki ataupun berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Melalui pengumpulan persembahan ini, kami ingin belajar untuk mengasihi Tuhan dengan apa yang ada pada setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan mengkuduskan persembahan ini, sehingga layak bagi kemuliaan Tuhan, layak bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Tuhan juga berkati untuk anak-anak-Mu yang akan mengelola persembahan ini, agar dengan hikmat dari Tuhan dapat mengatur penggunaan persembahan ini dengan benar dan bertanggung jawab kepadamu. Terima kasih Tuhan,
Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyangkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah, kan dirasakannya penghiburan yang sedap, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah menjadi saksi kasih-Nya di dalam setiap langkah kehidupanmu. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Terang Allah yang sejati menghangatkan hati kita dengan damai dan sukacita, menerangi langkah kita dengan semangat dan pengharapan, dan memenuhi hidup kita dengan kasih dan karunia-Nya. Amin.